Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Oke, sebelum kita memulai belajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa ya? Oke, boleh ketua kelas kita pimpin doanya. berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Kristal hadir. Fikri hadir. Jessica hadir. Joyce hadir. Latifa hadir. Putri Raisa hadir. Randi hadir. Terus Rosiki hadir. Yauma Zilvia Nikil. Oke, sepertinya saat ini kita akan berikan kesempatan untuk bertemu pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai belajar kita pagi hari ini, ada yang tahu nggak lagu Garuda Pancasila? Oke, sebagai pembuka belajar kita, sebelum belajar kita nyanyi dulu lagu Garuda Pancasila bareng-bareng ya. Oke, semuanya boleh berdiri. Dena tempat tinggalku. Oke, ada yang tahu nggak apa itu Dena? Lokasi, untuk mencari lokasi orang. Dena untuk mencari lokasi orang. Ini tuh namanya mapping, jadi jelasnya biar nggak terlalu banyak menulisnya, biar kita lebih menghemat waktu. Apa tadi? Untuk mengetahui? Untuk mengetahui alamat. Terus ada apa lagi? Selain untuk mengetahui yang itu kenapa? Karena banyak alamat lokasi. Alamat lokasi bisa juga. Terus ini bisa disebut Dena karena bentuknya
kecil. Tahu nggak kenapa kok Dena itu bentuknya kecil? Karena kalau bentuknya besar itu namanya bukan Dena tapi lokasi dan juga lebih tepatnya itu adalah tempat. Nah, jadi yang membedakan Dena sama peta itu adalah kalau Dena itu adalah lokasinya itu kecil atau minimalis. Jadi gambarnya itu kecil seperti kita melihat di Google Map itu kan banyak tuh lokasi rumah siapa, misalnya kita mau mencari rumahnya siapa kamu? Sijil. Ketika ingin mencari rumahnya Sijil di Google Map itu kan ada tuh map, itu kan dalam bentuk kecil. Kalau misalkan dalam bentuk besar itu susah karena lebih repot karena di dalam peta itu ada banyak provinsi, negara. Nah, maka dari itulah kenapa Dena itu bentuknya kecil dan minimalis. Oke, di sini, oh ya, tahu nggak kalian manfaat Dena itu apa aja sih? Manfaat Dena itu ada banyak kan? Untuk mencari lokasi, bisa juga untuk mengetahui lokasi seseorang. Misalkan kakak belum tahu nih rumah kalian di mana, jadi untuk mengetahui kakak butuh Dena tempat kalian tinggal. Nah, di sini kakak memberikan contoh. Di sini kan ada nih sebuah Dena lokasi. Di sini yang pertama itu ada yang paling terpenting untuk membuat Dena itu pertama ada nama jalannya dulu. Setelah nama jalan ada rumah atau gedung atau tempat yang terkenal di suatu daerah tersebut. Nah, di sini kan ada nih, ada kantor polisi, ada rumah Budi, rumah Adi, nah ini ada kantor kapal juga. Terus di sini ada balai desa, ada SD Brilian Jaja. Terus di sini ada juga di masjid. Nah, di sini kan ada banyak nih lokasi Dena tempat untuk mengetahui alamat seseorang. Contohnya, kalau misalkan di sini rumah Budi ingin ke rumah Bagas misal. Nah, kalau nggak ada Dena, maka Budi tidak akan tahu nih rumah Bagas di mana. Maka yang terjadi akan nyasar. Nah, sesudah kita memahami Dena, ada lagi nih yang paling terpenting. Ada yang tahu? Bukan. Arah timur. Arah itu namanya apa? Kompas. Oke, kompas atau arah mata angin. Oke, mata angin. Mata angin. Nah, arah mata angin itu ada apa aja sih? Utara, selatan, timur, barat. Aduh, sakit. Utara, selatan, barat, timur, barat. Arah laut. Barat laut. Nah, di sini kan ada 4 arah mata angin yang pertama nih. Nah, kalau misalkan di sini kan anggap saja ke atas itu adalah utara. Nah, kalau misalkan Budi ingin ke rumah Sari. Nah, ada yang tahu nggak rumah Sari ini arahnya di sebelah mana? Timur. Arah timur. Nah, maka dari itu Budi sebelum ke rumah Sari itu jalanan yang dia tuju adalah ke arah timur. Ada simpang 4, maju lagi, simpang 4 belok kiri ke arah setelah ke arah timur belok ke kiri, jadi ke arah utara. Nah, berarti di sini jalan menuju rumah Sari itu dari rumah Budi ya. Dari rumah Budi pertama-tama kita ke arah timur, lalu ke arah utara. Nah, arah mata angin selain ada 4 ini, ada apa lagi sih di antara tengah-tengah 4 ini? Tenggara. Tenggara, boleh. Tenggara itu ada di tengah-tengah mana?
di sini. Tengah-tengah, timur, sama timur. timur dan selatan berarti di sini ya. Di sini itu tenggara. Nah, terus selain tenggara apa lagi? Selain tenggara? Bandar Lampung. Barat Daya. Bandar Lampung itu daerah. Nah, Barat Daya ini, selain tenggara ini kan Barat Daya ini ada di tengah-tengah antara selatan dan barat. Kalau Barat Daya. Selatan dan barat. Nah, ini Barat Daya. Selanjutnya itu setelah Barat Daya apa lagi nih? Ada barat laut. Barat laut itu tengah-tengah antara barat dan utara. Ini berarti barat laut. Nah, setelah itu timur laut itu terletak di antara utara dan timur. Ini adalah timur laut. Oke, ini kan ada 8 arah mata angin. Nah, jadi kalian tahu nggak bagaimana cara kita mengetahui dari mana arahnya datang angin? Nggak tahu. Kompas bisa juga mengetahui dari mana arah mata angin itu, yaitu kalau kita menggunakan kompas itu kita tahu arah angin datang itu yaitu bukan dari kompas. Kita kompas itu hanya sebagai patokan. Misalkan kita menghadap ke utara misal. Nah, untuk mengetahui angin datang itu kita mudah, tinggal melihat pohon atau menggunakan tali juga bisa. Jadi kalau misal kita menghadap ke utara nih, pohon ada sebelah sini. Kita lihat nih, daunnya geraknya kemana? Kalau kita menghadap ke utara, kalau bawa pohonnya ke sini, ke kiri, berarti airnya arah ke timur. Benar? Terus kalau menggunakan tali, kalian tahu nggak bagaimana caranya? Menggunakan tali itu mudah, hampir sama dengan yang pertama, yaitu kita harus menghadap ke suatu arah mata angin dulu. Misalkan menghadap ke utara, kalian cukup memegang tali. Bisa kalian lihat tali ini arahnya kemana. Jadi kalau ke kiri ke kanan berarti ke barat, kalau ke kiri ke timur. Selanjutnya, manfaat mata angin itu apa aja sih dalam kehidupan sehari-hari? Bisa digunakan sebagai apa? Manfaat mata angin. Ini kan kakak kasih contoh satu, misalkan ini manfaatnya itu bisa untuk menerbangkan layangan lah. Bisa untuk menerbangkan layangan atau layang-layang. Terus ada apa lagi? Menerbangkan balon udara. Itu sebenarnya balon udara kan enggak, cuman ada bantuan angin juga. Ini juga balon udara ya. Terus apa lagi? Itu ada angin itu. Nah, terus selain balon udara, nah, ada banyak pakaian, kasur, sepatu, nah, terus manfaat yang lain yang paling penting apa coba? Angin bermanfaat sebagai apa? Meniup udara. Meniup bau-bau dan Boleh. Yang paling penting yaitu adalah angin dapat dimanfaatkan sebagai PLTA. Apa itu PLTA? Pembangkit tenaga angin.
pembangkit listrik tenaga angin atau sering kita sebut dengan PLTK. Tahu? Nah, jadi manfaat angin itu ada banyak ya. Selain dalam kehidupan sehari-hari itu kan ada untuk menerbangkan balon udara sama untuk mengeringkan pakaian atau itu juga sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Tahu nggak kenapa kok angin itu bisa berubah menjadi listrik? Kan sambel. Jadi seperti ini ya. Misalkan di sini ada kincir angin misal, kincir angin PLTA. Iya. Saya disampura. Iya. Kapal laut. Di dia juga ada nih. Nah, Kincir angin nih. anggap saja ini adalah angin. Jadi tiup kan? Nah, ya itu. Nah, angin meniup kincir angin sehingga turbin angin ini berputar. Berputar yang akan menghasilkan listrik. Oke, kalau misalkan anginnya berubah, apakah kincir angin ini dapat berubah arah juga? Iya. Bagaimana? Siapa yang berubahnya? Kalau misalkan anginnya berubah ini kan dari barat nih misalnya anginnya dari barat. Kalau misalkan anginnya dari timur, Berhenti. apakah kincirnya akan berhenti? Iya. Jawabannya adalah tidak. Mengapa demikian? Tadinya. Kincir angin itu tidak akan pernah berhenti biarpun anginnya itu berpindah. Kenapa tidak berhenti? Karena di kincir angin itu ada sistem yang namanya itu sistem otomatis itu. Jadi kalau misalkan anginnya berubah, dia juga akan menyesuaikan dari mana arah angin datang. Jadi sudah secara otomatis kincirnya tahu nih dari mana anginnya itu datang. Makanya kalau misalkan kincirnya ini berhenti, maka listrik tidak akan mati, cuma tenaganya akan kurang. Oke, bisa dipahami? Enggak. Oke ya, bentar. Boleh starter dulu, boleh silakan. Oke, kalau mau catat boleh dulu dicatat. Mana kak? Buku biasa aja nggak apa-apa, bebas. Oke ya, sembari catat, Pak akan jelaskan materi sedikit. Nanti sesudah kalian mencatat ini, kita bakalan ada yang namanya proyek, yaitu kita bakalan membuat bena sekolah. Nah, dalam membuat bena sekolah nanti habis kalian selesai ini, kakak akan membagikan menjadi dua kelompok. Jadi nanti per kelompoknya kakak kasih kertas 2 lembar. Jadi nanti kalian keluar, kita keluar bareng-bareng nih. Kita keluar bareng-bareng, kita ngamati di lingkungan sekolah kita. Setelah itu kita buatkan dalam bentuk bena. Oke, selesaikan dulu ceritanya. Nanti kalau sudah nyatet, baru kita lanjut ke 2, 3. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang saatnya kita melanjutkan proyek itu keluar. Sebelum keluar kita akan membagi kelompoknya dulu. Ini kelompoknya mau kakak yang bagi atau kalian? Oke, ya ini cukup 2 kelompok saja. Jadi coba kelompok 1 mana? Kelompok 1, coba katakan kelompok 1.
Jadi sebelum kita keluar, kakak akan jelasin dikit dulu tentang apa saja hal-hal yang kita lakukan di luar. Nah, jadi nanti waktu di luar kelas kita akan mengamati lingkungan sekolah. Setelah itu kalian gambar dalam bentuk denah seperti ini. Cuman nggak harus jalan-jalan, nggak harus. Jadi kalian misalkan lingkungan sekolah nih, dari pintu gerbang, terus di sini ada apa? Perpustakaan. Nah, di sini tuh ada gedung lagi tuh. Nah, itu kalian buat. Nah, kalau untuk kita ini kan sekarang di lantai 2. Nah, kalau untuk lantai 2, kalian cukup buat seperti ini aja. Cukup buat seperti ini, tulis 2 lantai gitu. Bisa dipahami? Jadi kurang lebih nanti kita akan buat denah. Kalau misalkan kita ini berada di 2 lantai 2. Nah, ini dalam denahnya cukup aja tulis lantai 2. Nah, tapi dalam denah ini, ruangan apapun yang kalian buat itu ada keterangannya. Kayak misalkan perpustakaan, ruang guru, toilet boleh kan, itu masih di lingkungan sekolah. Bisa dipahami? Nah, jadi oke, sekarang kita saja keluar ke lapangan. Sebelum kita memulai proyek hari ini, kita tes suara dulu. Bisa? Baiklah, tepuk semangat baru. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Oke, kalian tahu nggak tugas kita hari ini apa? Menggambar denah. Oke, menggambar denah sekolah. Sebelum kita menggambar denah sekolah, yang harus diperhatikan yaitu adalah Ruang-ruangan. arah mata anginnya sih. Jadi kita biar tahu nih, kita SD kita nih menghadapnya kemana. Utara. Nah, berarti nanti di pertanyaan sini kalian buat tanda panah aja nggak apa-apa, di sini tulis U. Itu sebagai patongan, sebagai tanda kalau kita menghadap ke utara. Oke, bisa? Jauh. Jangan lupa pena, pensil, kertas yang kakak bagikan tadi dibawa untuk membuat denah. Oke, sekarang dimulai dari kelompok 1 boleh, kelompok 2 boleh. Kita sama-sama untuk mengamati lingkungan yang ada di Olahan. Oke, kita mulai sekarang. Yeay. Di sini kalian sudah mengumpulkan beberapa hasil gambaran. Di sini ada dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sama? Beda. Tapi intinya ini adalah lingkungan sekolah kita, karena di sini ada yang namanya lapangan, gerbang, ada juga kelas. Nah, jadi biarpun ini gambarnya sangat berbeda jauh, tapi pada dasarnya kita adalah melukis denah sekolah. Tapi tahu kan denah sekolah kita? Tahu. Oke, jadi lain kali kalau misalkan buat, kita bisa juga buat yang lebih jelas lagi. Tadi apa ya yang waktu kita sebelum membuat denah itu apa yang terpenting? Denah. Itu angin. Memperhatikan? Angin. Oke, memperhatikan mata angin. Nah, yang terakhir yaitu Pak ada lembar jawaban. Nanti kalian boleh kerjakan
Semuanya bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, sebelum kita penutupan, Pak ada yang tanya dulu nih. Arah mata angin itu